Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya, sing semangat, ya, sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad menyukai hal yang ganjil. Betul gak sih sebenarnya? Tidak apa-apa, tapi itu hal yang bagus. Akan kita ulangi lagi salamnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Thank you. How are you today? I'm fine, thank you. Kabar saya bagus, kabar kalian juga? Bagus. Hari ini kita akan mempelajari apa? Apa? PKK. PKK ki apa sih, Mbak? Ya, produk kreatif kewirausahaan. Sebelum mempelajari materi mapel PKK, ya, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin berdoa? Oke, yuk dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga doa kita didengar oleh malaikat dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat kita terkabul. Yang punya cita-cita pengen jadi akuntan juga terkabul. Yang punya cita-cita ingin jadi guru juga terkabul. Yang punya cita-cita nikah terkabul juga ya. Ada yang nikah hari. Jangan nikah dulu ya. Cita-citanya dulu dicapai. Mbak Mafika cita-citanya apa, Mbak Mafika? Punya usaha. Kurang keras koyone kok nggak yakin ya? Gimana? Punya usaha. Punya usaha. Mbak Mafika cita-citanya pengen punya usaha. Usaha yang seperti apa? Yo, itu Mbak Mafika yang akan menjawabnya. Jadi kalau misalkan kalian berdoa dengan baik, itu insya Allah hajatnya akan terkabul. Itu ya. Sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Saya panggil ya. Ainatul. Mana Ainatul? Alfa? Amalia Farhana? Sakit. Amalia Salihah? Anastiani? Anissa Nabila? Cindy? Eka? Fadila? Mana Fadila? Ganifah? Happy? Indah Sulistiawati? Kofifah? Mei Fatmawati? Nabila? Sakit. Niza? Nafidatul? Nafiska? Nofahawi? Nofahawi? Novita Citra? Izin. Sulis? Tika Mulina? Wiwit? Oke. Dari sekian 31 anak yang izin 5 ya. Oke. Kita doakan yang sakit cepat sembuh. Yang sembuh cepat. Yang sembuh tetap fit ya, tetap fit. Itu ya. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Kita doakan yang izin karena izinnya apa tadi salah satunya? Hajat. Oh, lagi hajatan. Oh, ngapain itu? Nikah. Orang itu toh. Oh kakaknya yang nikah. Kakaknya nikah izin ya, berapa hari? 3 hari biasanya kayak gitu. Jangan ya, izinnya cukup 1 saja, 1 hari untuk menghormati ijab kabulnya. Yang lain nggak usah, jangan izin sampai 5 hari. Apa meneh sing cah pondok, alasannya biasanya izin karena ada kegiatan
keluarga, acara keluarga sampai 1 minggu. Ono ora sing kaya ngono kelas iki? Ada ndak yang seperti itu kelas ini? Nggak ada ya? Oke, semoga semuanya sehat. Kalau izin cukup 1 hari, nggak usah banyak. Saya guyu ke biasanya kakune gitu ya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya seperti pertemuan yang sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Peluang usaha begitu ya. Tapi sebelumnya ada gambar di depan. Coba dilihat yang masih membelakangi layar, coba dilihat itu gambarnya siapa? Enggak kenal? Enggak kenal? Ya Allah, enggak kenal. Yang kenal siapa ini? Yang kenal siapa? Kayak pernah lihat. Hah? Lupa namanya, tapi kira-kira siapa? Pak? Nadim, betul. Dari sekian banyak hanya 2 siswa yang tahu ya. Siapa Pak Nadim itu? Gimana? Siapa? Sing kompak ra siapa? Pak Nadim Awe Makarin itu Menteri Pendidikan. Sampean ki lho sekolah mosok ora ngerti menterine. Saiki mulai hari ini harus tahu menterinya. Jangan sampai lu lupa apa bakal lagi ditanya. Tahu pernah lihat Pak tapi nggak tahu namanya, itu kan ya lucu ya. Itu ya, ini Menteri Pak Nadim. Pak Nadim itu berpesan ke jenengan. Besok kan tanggal berapa besok? 28 apa? 28 Oktober itu berkenaan dengan hari apa? Kok pinter? Kenapa tahu? Sudah ada di slide. Iya betul ya, besok Sumpah Pemuda. Ada yang bisa mengingat Sumpah Pemuda bunyinya gimana? Naskah Sumpah Pemuda. Saya beri reward. Gimana Sulis? Kami putra-putri Indonesia. Mengaku bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Terus? Kami putra dan putri Indonesia Waduh, kelalen ya. Ini biar gak kelalen. Besok naik misalkan ditakoki guru-guru yang lain bisa menjawab. Ya, saya ingatkan bahwasanya besok Sumpah Pemuda jangan sampai lupa dengan Sumpah Pemuda itu seperti apa. Ada 3 ya Sumpah Pemuda. Kita baca bersama-sama yuk. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menunjuk rasa persatuan bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, ya ini untuk mengingat bahwasanya besok Sumpah Pemuda. Harapan Pak Owi kalian tetap mengingat Sumpah Pemuda ya. Kalian pemuda-pemudi kan? Bukan ibu-ibu emak-emak kan? Kalau ibu-ibu emak-emak lupa Sumpah Pemuda normal ya. Soalnya wis mikir kebutuhan. Kalau kalian siswa ya, siswa-siswi pemuda-pemudi kok sampai lupa Sumpah Pemuda, ya berarti ada yang harus diperbaiki. Jangan sampai lupa dengan Sumpah Pemuda karena Sumpah Pemuda itu cerminan bahwasanya pemuda itu punya tekad. Ya, punya tekad, punya jati diri dan punya cita-cita ya dari Sumpah Pemuda. Itu ya. Intermezzo sebelum pertemuan inti yang akan saya sampaikan. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran modulnya sudah dibuka. Sudah dibuka ya? Siap ya? Sudah siap ya? Ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Seperti kelompok pertemuan kemarin. Ya. Nah, pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang apa? Ada yang bisa membantu Pak Owi? Mbak Tika, coba berdiri Mbak Tika. Pertemuan kemarin kita membahas kewirausahaan. Jadi di situ kita membahas tentang unsur yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Oke, unsur yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Tepuk tangan untuk Mbak Tika. Ada selain Mbak Tika, oh saya masih ingat Pak, ada unsur, ada juga yang lain gitu, ada? Ada Mbak? Mbak Nafiska, oh Nafidatul, coba Mbak Nafidatul. Jadi pertemuan kemarin kita mempelajari
definisi peluang usaha dan definisi analisis SWOT. Peluang usaha dan analisis SWOT. Betul ya, tepuk tangan untuk Mbak Nafidatul ya. Jadi pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan analisis SWOT dan peluang usaha serta unsur-unsur wirausaha, yang mana itu tercermin pada kompetensi dasar kedua dan indikator 3.21 dan 3.22. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan indikator yang ketiga dan keempat, demonstrasi barang jasa terkait SWOT dan menunjukkan produk barang atau jasa yang dapat dijadikan peluang usaha atau analisis usaha ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertemuan yang kemarin ya. Hari ini kita akan mendemonstrasikan produk barang dan jasa dalam penyajian peluang usaha analisis atau melalui analisis SWOT. Dan yang selanjutnya adalah mampu menunjukkan produk barang jasa yang dapat dijadikan peluang usaha melalui analisis SWOT. Jadi hari ini kita akan bermain dengan apa itu SWOT, piye carane meneliti, menganalisis dan mendemonstrasikan, membaca. Minggu kemarin kita sudah membahas identifikasi, definisi dan ciri khas analisis SWOT serta manfaatnya. Jadi pada kesempatan hari ini Pak Wi hanya akan mendemonstrasikan atau melihatkan kejenengan salah satu contoh analisis SWOT. Ya, ki guyang-guyu ket mau ki guyang-guyu napa? Ada gangguan kah? Saya tuh takut kalau misalkan siswanya guyu tapi tak ada sebab ya. Nah, sebelum masuk pada video pembelajaran, jangan sampai kalian lupa kalau pembelajaran hari ini itu masih berhubungan dengan pembelajaran yang kemarin. Kalau yang kemarin masih dapat jajan, hari ini masih dapat jajan enggak? Pengen dapat jajan enggak hari ini? Jajannya bentuk nilai atau coklat? Dua-duanya. Oke, hari ini akan ada reward untuk yang aktif, untuk yang berani berpendapat atau apapun itu. Melalui apa rewardnya? Ada yang manis-manis, ada juga nih nilai ya. Yang aktif nanti akan saya berikan tambahan nih nilai. Begitu ya, sepakat ya? Jadi jangan sampai kamu hanya diam saja saya kayak batu ya. Jangan diam saja seperti batu yang lama-lama akan terkikis karena air hujan. Jangan, Mbak ya. Harus jadi air hujan. Walaupun sedikit demi sedikit kamu bisa menghancurkan batu, sedikit demi sedikit kamu berani untuk bisa mengangkat tangan kemudian berpendapat. Itu ya. Nah, kita akan melihat videonya. Brand apa? Brand luar? Terus apa lagi? Terus apa lagi selain brand luar mahal? Okay, great. So in this lesson, Ini Starbucks. Ya, analisis SWOT. shouldn't be that difficult, right? The company we'll examine is Starbucks, the well-known U.S. coffee company. Ini sejarah Starbucks. Ya. Ada yang tahu sejarah Starbucks tuh? Itu kita bahasnya Starbucks. Ini Starbucks tuh. Starbucks atau Starbucks atau apa? Starbucks apa? Coffee. Starbucks Coffee itu the well-known US coffee company and coffee house chain. It was founded in Seattle ya, in 1971. Ini dibangun di bahasa Inggrisnya yuk, dibangun di mana ini? Didirikan di mana ini? Di Seattle. Seattle itu di mana? Seattle itu sebuah negara bagian di US atau United States Amerika. Di sana dibentuklah Starbucks Coffee di tahun 1971. Coffee house chain. It was founded in Seattle in 1971
and operates in several countries around the world. Let's start with the company's strengths. Nah, ini kita langsung masuk pada analisis SWOT-nya, ya. So it definitely has strong brand recognition. Strong brand recognition. Jadi kekuatan utama dari Starbucks Coffee itu adalah punya brand reputasi, ya, brand terkenal, brandnya sudah kuat. Siapa sih yang nggak tahu Starbucks? Ada yang nggak tahu Starbucks? Mungkin ada sebagian di sini yang masih asing dengan Starbucks. Tapi kalau Pak Owi dan siswanya Pak Owi harus sudah paham terkait dengan Starbucks. Itu ya. Strong brand recognition. Punya brand yang kuat. Kita lanjutkan analisis selanjutnya dari model strengths-nya, ya. Salah. Brand recognition. Starbucks has been proclaimed the most recognized coffee brand in the world, quite an advantage regarding other companies in the industry. The firm's brand is one offering of a differentiated product to customers, which is coherent with its strategy and pricing. Clients have expressed they love the atmosphere in Starbucks coffee houses. They can use free Wi-Fi and enjoy the coffee drinking experience to the fullest. The company owns Yang thousands kedua, of outlets around the world. Client love the atmosphere in Starbucks. Coba dibaca, kalian bisa nggak bahasa Inggris? Yang kedua dibaca. Klien, pengguna atau konsumennya itu menyukai atmosfer yang ada di Starbucks. Salah satunya apa? Nyaman di sana, Mbak, tempatnya. Ya. Kalau kalian masuk ke kafe itu senangnya ke kafe yang nyaman atau kafe yang biasa aja? Nyaman. Terus full fasilitasnya itu full, Mbak. Ya, ono wifi, ono toilet, ono tempat ibadahnya. Terus ada apa lagi? AC otomatis, ya, itu Starbucks. Kemudian yang kedua, Mbak Niza, coba dibacakan yang kedua apa, Mbak? Yuk dibaca bareng-bareng yang ketiga. Itu maknanya apa? Tersedia di semua, ya mestinya di setiap negara itu ada Starbucks itu. Itu kekuatan yang ketiga. Di Semarang ada enggak? Ada. Bahkan kalau satu negara nggak hanya satu, Mbak, Starbucks itu. Per kota di Indonesia itu sudah banyak, apalagi di Amerika selaku negara asal Starbucks. Ya, ini salah satu kekuatan. Jaringannya berarti luas, nggak hanya kabupaten atau kota, tapi dunia. Ya, terus selanjutnya kita mulai lagi, kita putar lagi videonya. Thousands of outlets around the world, and its clients invited even when traveling overseas. That's a strong advantage. Nih, klien tuh bisa mencari, ya, Starbucks atau Starbucks, ya, even when traveling overseas, ya, sampai belahan manapun, ya, sampai di belahan manapun, ya, semuanya ada tuh. Contohnya, gambarnya kan ada itu, ya. Ada yang pernah masuk ke Starbucks? Kasihan deh. Loh. Kalian nggak nanya Pak Owi sudah pernah masuk atau belum? Oh, kalian terlalu apa ya? Optimis, positive thinking dengan Pak Owi, ya. Pak Owi juga belum pernah masuk ke Starbucks. Pak Owi belum pernah masuk ke Starbucks, tapi insya Allah besok lagi Pak Owi akan masuk, sekedar masuk, kemudian menggunakan toiletnya.
Kayak bioskop loh Mbak ya. Masuk, foto sebentar, masuk ke toilet, habis itu pulang. Adakah yang demikian? Pak Owi. Ya. Biar Pak Owi senengnya kayak ngono Mbak ya. Ini wayahe sholat kemana? Ke musola bioskop saja yang nyaman, dingin. Ya, kaca toiletnya itu kalau bahasa sekarang tuh bahasanya apa sih? Estetik. Gitu ya. Ada yang pernah nonton bioskop? Oke, pernah ya, alhamdulillah. As it ensures loyal clients can remain such even overseas. And finally, Starbucks supply chain management ensures the quality of coffee served to customers is excellent. The company chooses its suppliers carefully, which improves the quality of its product. Kualitas dari bahannya yang digunakan Starbucks itu menjadi kekuatan mereka, ya. Memilih kopi itu harus dengan manajemen sistem yang baik. Jadi mereka itu punya manajemen sendiri untuk mencari bahan baku yang terbaik. Ora guyonan, ya. Ora kaya sampean gawe kopi sing penting dah dadi, yo. Lah sasetan wae Rp1.000 wis cukup. Betul tidak? Betul ya, kalau Starbucks itu kopinya luar biasa. Coba aja, ya coba. And ensures clients receive a super coffee experience. This is another choice in sync with its differentiation strategy. Okay, very good. Let's take off our rosy glasses and consider. Masuk ke konsep yang kedua. Weaknesses atau kelemahan. Product is not customized to local taste. Ini maksudnya apa, Mbak? Ada yang bisa berpendapat? Angkat tangan ya. Saya bawa jajan. Angkat tangan. Produk tidak. Coba Navidatul. Produk tidak bisa dicoba di satu tempat. Ini kita harus bisa menggunakan kemampuan bahasa Inggris juga ya. Pak Wi kayak gitu, intinya seperti itu. Oke, saya kasih ya. Tepuk tangan Mbak ya. Product is not customized to local taste. Ini apa sih maksudnya? Produknya itu tidak disesuaikan dengan rasa atau ya lokal taste atau rasa lokal gitu loh ya. Kalau di Indonesia itu harus seperti ini. Kalau di Malaysia harus seperti ini, itu mereka tidak. Jadi general, rasanya ya yang di Amerika sama yang di Indonesia itu sama. Begitu loh. Beda dengan yang pertemuan kemarin tentang apa itu? Ramen. Kalau ramen itu karena mikro ya, pengusaha mikro, jadi dia bisa menyesuaikan rasanya. Tapi kalau Starbucks, karena masih satu company, perusahaan universal, global, rasanya itu sama, Mbak. Kalau untuk Starbucks. Jadi ini masih menjadi kelemahannya Starbucks. Kopi di Amerika dengan kopi di Indonesia itu sama. Ya. Selagi itu masih menjadi kelemahannya. Jadi pasti ada kalau misalkan kalian menganalisis menggunakan metode SWOT itu pasti ada kelemahannya, ya. Itu weakness atau kelemahan yang pertama. One could argue Starbucks offers the same product in all countries where it operates. It does not customize it according to the different tastes of people in different geographies. For some customers, this is an issue, and they prefer competitor products tailored to their specific geographical preferences. In addition, Starbucks has a premium price policy, which is not in line with most customers' expectations. Not all countries have enough middle and high-income classes. Ini menjadi masalah kita semua. Apa ini maksudnya? Apa Mbak maksudnya? Sing serurah? Mahal. Bukan mahal sih sebenarnya. Itu nggak mahal. Tapi Starbucks itu expensive for many client. Ini nggak semua klien itu bisa dimasuki oleh Starbucks. Klien juga tidak bisa masuk semuanya ke Starbucks. Kemampuan semua country itu berbeda. Orang Amerika sama orang Indonesia pendapatannya berbeda.
Gitu loh. Kalau misalkan di Amerika mungkin Starbucks itu kayak kopi biasa, Mbak. Tapi kalau di Indonesia, kalau di sana tuh Starbucks itu kayak es teh. Ya, kayak es teh kalian beli istirahat beli es teh itu kayak es teh kalau di sana. Kalau di sini tuh masih mahal. Ya. Itu Starbucks. Kelemahannya itu masih ekspensif atau masih mahal untuk beberapa klien atau konsumen. Menurut Pak Awi, dengan kalian itu berbeda. Barangkali Pak Awi, Starbucks tuh masih bisa lah dijangkau. Kan satu cupnya paling mungkin 50.000. Paling ya. Bagi mereka yang sultan kayak Jessica Jane, terus siapa lagi? Siska Cole, terus Raffi Ahmad, itu Starbucks mah kayak es teh. Iya. Tapi kalau kita masih terlalu ekspensif atau masih terlalu mahal. Individuals who can afford to pay extra for their coffee. Weakness number 3 would be the high employee turnover that the chain's coffee shops have. It is difficult to serve coffee as a premium product when the company's baristas have been on the job for only a couple of weeks. In terms of Ini high employee turnover. Ya, apa itu turnover? Hah? Apa? 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 Gimana Mbak? Ganti Mbak. Sering banyak yang ganti. Ini weakness-nya, ya, kelemahannya, ya. Kadang sirkulasi pegawainya itu nggak tetap, ya, nggak tetap. Jadi kadang berubah sesuai dengan waktunya. Itu kadang masih menjadi weaknesses karena kadang pelayanan dari sisi A dengan si B itu Kemudian opportunities. Kita masuk ke analisis O. Kolom ketiga, opportunities. Apa itu? Easy access to new countries. Peluangnya mereka itu sangat mudah untuk masuk ke negara yang baru. Karena siapa sih negara yang nggak mau? Memang ada yang menolak masuknya Starbucks? Nggak ada deh kayaknya. Kecuali negara itu memang benar-benar cinta produk lokal. Indonesia saja yang digaungkan untuk mencintai produk-produk dalam negeri saja, Starbucks-nya sudah menjamur banyak sekali, apalagi negara-negara lain. Ya. Itu peluang mereka, peluang Starbucks-nya. we can say the following. Starbucks can access new countries easily. It simply has to apply its existing business model in these new geographies. Emerging markets can be a great source of growth for the company. Starbucks has also entered agreements within the entertainment industry. Ini maksudnya apa? Agreement with movie producer. Ada yang bisa menjelaskan? Ini kayaknya harusnya kalian bisa deh. Saya kasih jajan lagi. Kayak jangan Nafiska lagi, jangan Nafidatu lagi. Yuk, yang lain. Ada teh botol. Gimana Mbak? Angkat tangan lah, ayo siapa yang berani angkat tangan? Ayo, agreement with movie producer. Ada teh botol untuk teh kotak untuk kalian. Ayo siapa? Siapa yang ingin? Kayak kamu lagi enggak apa-apa Mbak? Gimana? Coba berdiri. Sponsor untuk produksi film. Betul? Enggak tahu. Betul Mbak ya? Tepuk tangan untuk Mbak Nafidatul. Jadi salah satu peluang yang digunakan oleh Starbucks itu adalah mereka membuat perjanjian atau membuat agreement, ya, agreement dengan produser film. Pernah lihat film? Pernah nonton film kan? Kadang ada yang disisipi dengan iklan Starbucks, kayak adegannya itu di dalam cafe Starbucks. Ada juga yang sambil pegang Starbucks. Ada nggak yang seperti itu? Pernah lihat? Pernah. Tapi kalau dalam negeri itu ada nggak yang seperti itu sekarang? Ada. Contohnya?
Shopee. Iya, Shopee ya. Terus itu salah satu peluang ya, Mbak ya. Jika kalian memang menggunakan peluang itu, kalau misalkan usahanya sudah gede, peluangnya Starbucks itu menggunakan movie producer sebagai iklan untuk mengiklankan produk mereka, ya. Apart from the movie producing companies, that can be a great opportunity for the firm too. One of the biggest threats for Starbucks is saturation. Threat, ancaman, saturation of the US market. Pasar US itu akan berubah-ubah, Mbak. Ya. Gejolaknya itu akan sangat nyata dampaknya. Itu ancaman, bukan hanya untuk Starbucks saja ancamannya, ya, tapi untuk pengelola bisnis yang lain. Ini menjadi ancaman manakala market US-nya sebagai penopang utamanya itu tidak stabil. Krisis mungkin, atau konsumennya nilai dolarnya rendah itu bisa jadi salah satu ancaman untuk Starbucks. Of the American market, which is where most of its outlets are located. Consumers are increasingly invested in healthier lifestyle, and some substitute products are better positioned to capture the attention of the health-conscious. Healthier lifestyle trend. Ini apa nih? Ini apa ini? Ada yang bisa angkat tangan? Healthier lifestyle trend. Ada yang bisa angkat tangan? Coba, siapa? Ini tuh kayak bahasa Indonesianya adalah tren hidup sehat. Itu maksudnya apa? Ada yang bisa angkat tangan? Kenapa itu menjadi ancaman? Gimana Mbak Alfa? Berdirilah biar yang lain bisa dengar ya. Karena kalau setiap hari minum kopi tidak baik. Karena kalau setiap hari minum kopi itu tidak baik. Oke, tepuk tangan buat Mbak Alfa. Ya. Saya kasih jajan ya. Saya kasih reward. Rewardnya apa Mbak? Mau beng-beng atau caca-caca? Mau beng-beng atau caca-caca? Caca-caca? Dua-duanya ya. Tepuk tangan Mbak. Wes. Ya itu ya. Jadi kalau misalkan tren hidup sehatnya akan naik, itu ancaman Mbak. Kenapa? Karena kopi itu tidak Baik. Maksudnya kopi itu daripada kopi mending minum air putih. Jadi kalau misalkan orang punya konsep seperti itu, hidup sehat, mesti memilih tidak minum kopi. Itu akan menjadi ancaman Starbucks. Bukan masalah nggak punya uang, tapi dia memilih untuk hidup sehat. Ada yang di sini sudah memulai pola hidup sehat? Mafika memulai hidup sehat agar bisa punya tabungan. Kan? Padahal tapi kalau hidup sehat itu akan menghabiskan tabungan atau menambah tabungan? Kenapa? Kenapa Mas? Aku pengen kurung suaranya Mbak Nova yuk. Ayo Nova, gimana? Hidup sehat itu kenapa kok? Hidup sehat itu malah menggunakan banyak uang, sumber uang. Karena membeli hal-hal yang baru untuk melakukan hidup sehat. Hal-hal yang baru untuk hidup sehat. Bukan seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan hal yang sehat itu pasti akan lebih mahal. Contohnya kalau sayur, kamu kan biasa makan sayur beli di pasar gitu kan. Kalau beli di pasar itu wes obat-obatan Mbak. Sayur obat-obatan pasti. Harganya murah. Tapi kalau misalkan kamu beli yang organik, how much yang harus kamu bayar? Bisa lebih dua kali lipat. Itu ya. Alasan kenapa kok hidup sehat itu akan menggunakan pengorbanan yang lebih. Ya. Selanjutnya kira-kira masih ada atau tidak? Okay, we'll stop here. This is what a SWOT analysis looks like in practice.
Ini analisis dari SWOT-nya dari Starbucks, ya. I'm sure an industry practitioner would be capable to prepare a much deeper analysis. However, the important point is you now know how to perform a SWOT Lihat. analysis on your own. And Belok you loh. can distinguish these requests Nanti ada fotonya kamu. that allows us to visualize and concentrate on some of the most. Dari analisis SWOT ada pertanyaan. Ini Pak Awi hanya mencontohkan dari Starbucks, ya. Pak Awi hanya akan mencontohkan dari Starbucks. Kemudian untuk selanjutnya, Pak Awi akan menggunakan kerja kelompok. Untuk apa? Untuk menganalisis SWOT, ya. Analisis SWOT apa, Pak? Produk yang akan kalian pilih menjadi usaha kalian. Ya. Kemarin kan sudah membahas terkait dengan peluang usaha. Jadi kan kalian nanti akan melihat, waduh usaha ini apa dan lain sebagainya, gitu ya. Nah nanti harapan Pak Awi ketika Pak Awi sudah membagikan LKPD, ya, LKPD-nya kita lanjutkan LKPD yang kemarin juga, ya, terkait dengan peluang usaha, tapi LKPD yang kedua, di mana di sini nanti kalian akan dituntut untuk bisa menganalisis SWOT, analisis SWOT. Tadi contohnya ada pada Starbucks. Kemudian yang kedua itu kalian akan mencoba menganalisis usaha apa yang akan kalian pilih, kemudian analisiskan dalam bentuk SWOT, ya. Contoh nih misalkan Silver Queen. Kekuatannya apa sih Silver Queen ini? Peminatnya banyak, terus rasanya enak, coklatnya mantap, lumer gitu kan. Dalamnya ada kacangnya sebagai bentuk kasih sayang. Bukan itu maksudnya. Kemudian ancamannya apa untuk ini? Harganya mahal, tidak sehat untuk gigi tidak sehat, ya. Kemudian peluangnya di tanggal 14 Februari itu peluangnya sangat besar. Kenapa? Yes, karena hari Valentine. Valentine kalau nggak pakai Silver Queen kayaknya pacarmu itu nggak modal, Mbak, ya. Valentine kok ngasihnya Oreo, ya. Apalagi ngasihnya apa? Ricis Nabati. Aduh. Ya minimal Silver Queen, ya, maksimal boneka yang mending milih boneka atau Silver Queen? Duit lah, ya. Duitnya Pak mentahannya saja, ya. Nah, kemudian ancaman untuk Silver Queen itu apa? Kedaluarsa. Iya, kadaluarsa Mas, semua produk kadaluarsa. Banyak produk lain yang sejenis. Itu salah satu contohnya. Ini Silver Queen, Pak Wi sudah mendemonstrasikan dua produk, Starbucks dan Silver Queen. Today. Oke. Waktu pengen bahasa Inggris tapi Pak Wi itu enggak lincah bahasa Inggrisnya, ya. Kamu gurunya siapa bahasa Inggris? Kelas satunya siapa? Miss Rani dan Pak Dodi. Mr. Dodi dan Miss Rani. Oke, ya. Ini kelompoknya 4, kelompok 4 siapa? Yuk. Kelompok 3. Kelompok Hana dulu, set. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 siapa? Ini kelompok berapa ini? Ini kelompok 1. Sisanya kelompok 5. Coba kalian dilihat pada LKPD pertemuan yang kedua. LKPD pertemuan yang kedua.
Nah, dalam waktu ini jam berapa? Ini sudah jam 2, nanti kita selesaikan jam 3 ya Mbak ya. Berarti diskusi dan presentasi, diskusinya berapa menit kira-kira? Oke, sebelum kita memulai diskusi, adakah gambaran saiki rebutan? Ya, tadi kan Pak Wi sudah pakai Silver Queen dan Starbucks. Ya, keaktifannya saya pengen keaktifannya kalian coba dalam waktu 10 detik ya, diskusikan produknya apa, ya. Nanti kalau misalkan sama harus diubah diganti, ya. Nah, baru nanti kita akan menentukan waktunya. Dalam hitungan 30 detik, yuk silahkan ditentukan untuk jenis produknya, ya. Di situ ada contohnya ya Mbak ya. Di situ ada contoh itu apa? Kalau di dalam LKPD contohnya apa Mbak? Keripik pisang ya, berarti keripik pisang sudah tidak boleh kalian gunakan untuk bahan diskusi. Ya. Di situ cukup kamu hanya akan mengisi ya sesuai dengan contoh yang ada pada LKPD ya. Ada 2 kolom terkait dengan strategi ya, strategi SWO, SWOT. Oke ya. Oke, sudah ya. Tentukan dari ngacung dhisik bakal iso menyebutkan produknya duluan. Dalam hitungan ketiga ya. Saya hitung nanti langsung ngacung ya. Satu saja perwakilan kelompok, satu saja ya. 1, 2, 3. Kelompok 5 apa? Gucci. Gucci itu merek Gucci berarti. Emang tahu kamu apa kelompok 1? Kelompok 5 apa? Apa? Brand Gucci. Brand Gucci. Tahu brand Gucci? Tahu. Berarti harus tahu profilnya nanti ya. Cari profil Gucci, kemudian analisis SWOT-nya. Oke. Selanjutnya 1, 2, turun dulu ya. 1, 2, 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Hah? Enggak bisa. Kan sudah hampir sama dengan keripik pisang. Yes, nanti dulu ya. Kita pindah ya. Terakhir berarti kelompok 3, nanti kelompok 3 dan 3 nanti terakhir menyebutkan produknya ya. Yuk. 1, 2, 3. Kelompok 2. Hah? Seblak. Seblak itu kan nggak ada profilnya ya Mbak ya. Gimana nanti kamu menyebutkan profilnya? Upayakan, Pak Wi tadi demonstrasinya apa? Demonstrasi yang saya gunakan tadi perusahaan apa? Starbucks dan Silver Queen. Ada mereknya enggak? Ada, tapi kalau kamu menyebutkan seblak ada mereknya enggak? Ayolah ya. Perlu waktu untuk menentukan merek. Yuk kelompok 1, yuk tinggal 4 ya, tinggal kelompok 1 dan kelompok 4. 1, 2, 3. Kelompok 1 apa? Gimana? Frozen food nugget. Nugget itu ada mereknya. Mereknya apa? So good ya. So nice, so good ya. Oke, berarti so good ya. Oke ya, produk so good, sosis dan lain sebagainya berarti. Kemudian Gucci. Kelompok 4 apa? Boba apa? Ada mereknya itu. Boba Time berarti. Si boba atau boba? Kalau boba berarti saya arahkan ke si boba. Bisa enggak kira-kira? Si boba itu merek. Ya. Si boba. Yuk kelompok 2 dan kelompok 3. Ini dulu ya. Tadi sing tadi kan kalian ya. Gimana?
Kopi, Pak. Poki. Oh, berarti yang stick itu. Iya. Stick coklat itu. Kopi itu loh, Pak. Oke, betul. Ya, bagus. Poki. Terus kelompok 2, Bella Square. Bella Square tuh jilbab. Bisa kira-kira? Bisa. Oke ya. Oke, sudah ditentukan produknya apa. Silahkan kalian analisis dari profil yang utama pertama, kemudian analisis SWOT-nya. Waktunya tidak banyak, hanya 20 menit saja. Hanya 20 menit. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Jika ada kesulitan silakan bisa ditanyakan ke Pak Owi. Itu saja dari Pak Owi ya. Itu ya, silakan berdiskusi, gunakan HP-nya untuk mencari sumber referensi, ya. Terus susah dibentuk. Ibu-ibu Udah dibentuk. Mudah ya biasanya sulit. Gubernur kemana? Dan tidak dapat. Terbuat dari bahan kimia. Kacamata nih, Bang. Menyediakan banyak model seperti tas, Menolak. Jas. Sana dulu. Tahan lama terus. Memiliki banyak pilihan rasa itu betul. Memiliki banyak pilihan rasa. Banyak mungkin banyak varian rasa jika kilas ini menurut kekuatan apa Pak? Bentuknya apa ini dibelok belok Masya Allah ini kayaknya peluang Gimana Mbak? Sampai mana? sampai Poki ya? Poki Poki itu dari mana? dari Berdirinya Poki itu dari mana sih sebenarnya Poki? Biasa kalian makan tapi pokoknya pernah diuji di Hiroshima Pak. diuji di Hiroshima, berarti dari Jepang begitu. Ya mungkin dari Jepang. Coba dicari ya profil dari Poki itu dari mana ya. Nah, ya sebentar, kelompok 2 ada kesulitan tidak? Belum. Ingin apa? Kelompok 2 ada kesulitan tidak? Ini perusahaan apa sih? Bella Square. Perusahaan Bella Square itu berhubungan dengan usaha apa? hijab. Hijab. Hijab dari mana sih? Enggak, maksudnya yang mendirikan orang mana? Indonesia. Tepatnya? Belum ketemu. Kan harus menjelaskan profilnya juga nanti kamu, ya. Sedikit biar teman-teman tahu Bella Square itu seperti apa usahanya. Jadi kalian juga harus bisa menjelaskan profil dulu, baru ke analisis. Ke analisis apa?
Analisis toko terkait dengan apanya? Analisis SWOT-nya kan? Bisa ya? Bisa. Apa tidak bisa? Bisa. Baik. Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Kelompok 1 ini terkait dengan perusahaan apa? Sokut. Sokut. Perusahaan namanya Sokut atau Sona sih sebenarnya? Sokut. Sokut dari mana? Sokut itu berdiri dari negara mana? Dari negara Indonesia. Indonesia. Ada letak kotanya enggak? Nah itu dicari ya. Letaknya mana, lebih spesifik lagi, kemudian tahunnya tahun berapa? 1997. Berapa? 1997. 1997. Nanti dijelaskan profilnya biar teman-teman tahu ya. Jangan langsung ke analisis SWOT, tapi kamu harus juga bisa menjelaskan sedikit profil terkait dengan Sokut itu seperti apa, bergerak di bidang usaha apa, gitu ya. Kelompok 5. Kelompok 5 ini terkait dengan perusahaan apa? Gucci. Apa? Gucci. Gucci itu apa sih? Brand Fashion dari mana? Itali. Itali. Berdiri tahun berapa? 1921. Tua ya. Pernah pegang produk Gucci? Tidak. Yang KW? Yang KW banyak loh, ya. Tapi C-nya 1. Iya. Itu ya, silakan kalian kembangkan karena ini kan produk global ya. Itu sih kalian milih produknya. Karena kan kalau global itu menganalisis SWOT-nya itu agak lebih mudah. Kalau menurut Bang Owi. Tapi tinggal kalian saja sih nanti, ya. Bisa enggak? Bisa ya. Kelompok 4 terkait dengan produk apa? Si boba. Sudah ketemu profilnya? Sudah ketemu profil si boba? Itu didirikan dari negara mana, Mbak? Ayo Inatul. Kan kalian harus menjelaskan itu profilnya biar teman-teman ya bingung si boba itu apa gitu kan. Bisa enggak nanti kamu? Ya, jangan langsung ke analisis SWOT-nya, tapi kamu harus tahu dulu profilnya. Kamu analisis SWOT tapi kamu nggak tahu profilnya, kamu nggak tahu produk yang dijual, itu kan berarti kan kamu ngaco, kamu ngarang SWOT-nya. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan nggak sebelum Pak Owi pindah ke kelompok lain? Belum ya? Ya. Bisa ya? Sepuluh menit lagi ya, Mbak. 10 minutes again. Iya, betul. 10 minute left. Saya divisiki oleh guru bahasa Inggris. 10 minute left. 10 menit lagi kita akan masuk ke proses diskusi, proses presentasi. Kalian sudah menemukan masalahnya. Masalahnya apa? Analisis SWOT. Kemudian kalian sudah menentukan sumber masalahnya dan kalian mencoba mendiskusikan pemecahan masalahnya. Nah, setelah itu kalian nanti akan menganalisis kemudian menyajikan hasil pemecahan masalah yang kalian pilih. Ini ngomong 10 menit meneh ngono kalian fokus ya. Ini fokus di sini atau fokus di mana gitu ya.
Ini kan luas sih, terus luas kan? Borong. Luas pemasaran luas iki. Alah, nek iki sing strategine apa? Heeh, jadi kuwi strategine. Nganu, kita aja memperluas pemasaran sekarang. Oh iya, kenal. Apa? Memperluas wilayah pemasaran. Terus wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran. Iki nek diganti pemasaran cukup luas sih piye? Tadi kita memperluas pemasaran Surabaya. Pemasaran cukup luas. Kayaknya sih. Nek atau jajan tapi biar cukup strategi ST jualan kekuatan karo hambatan berarti jadi siji apa sih hambatan meningkatkan kualitas produk kena apa kita ini berpendapat meningkatkan kualitas produk terus terus pakai ini Pak di dulu itu kan terus analis anak kabeh sing juga harus di apa sih nak kopi iki selain kelemahan kan selain mudah hancur gampang rampok wis kuwi wis iki mudah hancur nak kadaluarsa tapi kopi kadaluarsa sih soalnya apa sih apa gelem leleh ora nganu lagi kapan gelem kae nempel ning kemasan produk apa sih produk menempel mulai itu bahasa Indonesia ini apa menempel terus itu mau kayak sing mau maca lagi gara-gara understand itu kan sudah lebih coklat cair tapi kan langsung dikemas lu mulai nempel ning kemasan berarti coklatnya menempel dalam kemasan orang kena kemasan sekarang varian rasa menempel pada kemasan sih iya coklatnya varian rasa kan Pak kalau kan kopi itu kan coklat cair langsung dimasukkan ke kemasan kan coklatnya nempel ke plastiknya di bahasa Indonesia-nya apa Pak? Nempel di kemasannya bahasa Indonesia. Itu kan udah bahasa Indonesia nempel ke kemasan. oh iya apa? Apa? Packaging kan berarti konsep packagingnya. Itu masuk di apa? Kalau di kelemahan sih Mrs. Kelemahannya karena coklatnya nempel di kemasan.
Silahkan diskusikan saja dengan teman-teman. Bisa nggak itu sebagai kelemahan? Saya kalau beli coklatnya nggak ada pak, sticknya. Oh, di stick nggak ada, malah nempel di plastik tuh. Oh, ya udah disampaikan aja. Pak. Oke, aku bisa gini. Apa? Rasanya. Rasanya. Kan ada coklat tuh. Berarti apa nih? Ya gini aja, berarti ya udah. Apa ya, selai yang ada di sticknya sering menempel pada kemasan. Selain itu selai. Selai, ya, agak selai gitu kan. Selai. Selai. Selainnya menempel pada kemasan. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ada masalah apa? Gimana? Mau minta pendapat Pak Owi atau minta gimana? Nah, ini masalah apa sih tadi? Tadi kamu pakai apa? Bela square. Gak apa-apa, dinyalakan saja kipasnya. Gak apa, biar ngantuk. Banyak yang sumuk, Mbak. Banyak yang sumuk katanya. Gak usah gede-gede ya. Udah itu aja. Tadi ke WO itu maksudnya gimana? Strategi WO itu maksudnya Strategi apa? WO. WO? Ya, kalian analisis dong. WO itu apa ya? WO itu tadi SO itu apa? Ini event di sini sudah ada kan? SO itu apa? Ya. Berarti Ini hampir kan sama, Pak. Iya, ini kan gabungan, Mbak. Ini strength dan opportunity. Ini weaknesses dan opportunity. Bisa dijawabnya digabung, Mbak. Bukan satu, sebenarnya dua faktor itu digabung. Jadi satu kalimat. Jadi hampir beda, harusnya beda dengan yang tugas yang pertama. Kelemahan apa yang bisa dibuat peluang gitu? Ya bisa jadi seperti itu. Ya. Kelemahan yang bisa jadi peluang. Berarti kalau misalkan ini adalah SO, itu berarti strength dan opportunity. Kekuatan bisa jadi peluang. Kalau strength dan ini adalah S itu strength, kekuatan yang bisa menjadi ancaman. Begitu loh, ya. Have you finished? Sudah selesai? Jika sudah selesai bisa dikumpulkan ke Pak Owi hasil LKPD-nya. Ya. Ayo maksimalkan waktu yang ada. Kelompok Guci sudah selesai. Guci ya. Kelompok lain ayo. Kelompok lain ayo.
Selain kelompok Gucci, kelompok 5 sudah selesai yang mana? Sudah. Kelompok si Boba sudah. Ayo dalam hitungan 5 detik ya, dikumpulkan apa adanya ya. Dihitung bersama-sama, dihitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ini hasil LKPD akan saya nilai ya. Akan saya nilai, berikan waktu Pak Owi 1 menit untuk menganalisis hasil LKPD kalian. Setelah itu nanti akan ya siapa cepat dia dapat ya. Yang presentasi untuk ini akan saya beri hadiah. Bisa kan? Ada Canwo-nya kan? Ini nanti untuk yang presentasi pertama. Ya, ini untuk yang presentasi pertama. Canwo. Ini apa? Biskis. Ya, ini presentasi yang kedua. Silakan pilih ya. Dua-duanya aja, santai. Masih ada bonus ya nanti ya. Ini masih banyak. Bagaimana? Berminat dengan Canwo? Ini apa sih? Ini siapa sih? Ini kok nggak ada gambarnya? Yang ini ada. Wih, silakanlah ya. Nanti pilih yang mau maju dulu, monggo pilih ya, milih sendiri. Saya nilai dulu. Oke ya, Pak Owi sudah selesai. Pak Owi sudah selesai menilai LKPD kalian. Ada yang sudah lengkap, ada yang masih ada yang kosong ya. Harapan saya nanti bisa kalian sampaikan dan menjadikan bahan diskusi kalian. Ya, saya pengen kelompok lain juga memberikan masukan atau tambahan. Akan saya bagikan jajaran yang lainnya. Biskisnya masih banyak, Mbak, ya. Biskisnya masih banyak, saya keluarkan semua saja. Cacat juga masih ada, ya.
Udah kosong. Ya. Nah, ini bisa kalian Silver Queen dan Ringless ini nanti untuk next chapter ya. Ini bisa kalian gunakan ini. Yang pertama bisa milih mau ngambil yang mana. Yang memberikan masukan atau masukan atau apa ya? Tambahan ya. Monggo atau pertanyaan ya nanti akan saya kasih jajan ya. Bebas milih yang mana. Itu ya. Itu saja dari Pak Wi. Ada pertanyaan? Tidak ya. Karena ya tadi yang selesai pertama akan saya berikan penghargaan terlebih dahulu ya. Siapa? Kelompok mana yang selesai duluan? Kelompok 5. Siap maju? Siap. Silakan pilih perwakilan ya. Perwakilan 2 saja yang maju. Kelompok 5 ya. Ayo kelompok 5. Di sini Mbak ya. Yang lain fokus di rungokke ya. Nanti ada kesempatan untuk memberikan masukan agar dapat jajan atau reward. Yang matur siapa? Devi, ini dipegang kan ya, biar masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan produk Gucci. Faktor internal kekuatan. 1. Awet dan berkualitas. 2. Terbuat dari bahan pilihan. 3. Menyediakan banyak jenis model. 4. Brand internasional. Kelemahan. 1. Banyak barang tiruan. 2. Harganya mahal. 3. Banyak pesaing dari brand lain. Peluang. 1. Banyak peminat. 2. Banyak ditampilkan pada fashion show. Hambatan. Tidak semua kalangan bisa membeli. Strategi SWOT. Strategi SO memperluas wilayah pemasaran di seluruh dunia. Strategi WO mengeluarkan produk baru dengan model yang lebih menarik dan dari brand lain. Strategi ST melihat tren baru untuk menjadi tolak ukur mengeluarkan produk baru. Strategi WT memperhatikan selera konsumen dan daya beli konsumen di seluruh dunia. Brand Gucci berasal dari Italia dan berdiri pada tahun 1921. Ada masukan atau pertanyaan untuk kelompok? Oke, silakan kelompok 2 berdiri Mbak. Bagaimana cara membedakan produk brand Gucci yang asli dengan yang KW? Brand Gucci yang asli C-nya 2, brand Gucci yang palsu C-nya 1. Terus ada lagi? Ada lagi, betul ya. Pertanyaannya bagus ya. Tadi masuk ke mana? Kalau misalkan banyak tiruannya di weaknesses atau kelemahannya itu banyak tiruan. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara kita bisa membedakan antara asli Gucci dan palsunya Gucci. Itu ya. Selain C-nya 2 dan C-nya 1, kualitasnya beda. Kalau ya pasti kualitasnya beda. Cara membedakan, kalau kualitas itu kan nggak bisa dilihat ya. Yang asli itu terbuat dari kulit asli, yang palsu itu Dari plastik. Ya, mungkin karena kita itu memang kita kan nggak pegang yang
Kita nggak pegang bener-bener, kita pegang yang asli kan, mau beli saja mahal kan Mbak ya? Mau beli saja mahal, apalagi kita membedakan. Nanti bisa kita gunakan untuk sumber belajar, ya. Silahkan kalau misalkan kalian kepo dengan bagaimana cara membedakan antara Gucci yang asli dan Gucci yang palsu, itu bisa kalian lihat di YouTube. Banyak sekali, ya, banyak sekali unboxing produk Gucci. Ya, nanti di situ pasti akan menjelaskan bagaimana cara mengenal produk Gucci yang asli dan palsu. Begitu ya. Tadi yang tanya siapa? Ya, saya kasih biskis kelompok 2 ya. Kemudian yang kelompok 1 yang maju sudah ditutup. Ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi? Tidak ada. Tepuk tangan kelompok 1 dapat. Sekian dari kami. Ini kelompok 5 ya, kelompok 5 dapat English ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Mbak untuk kelompok 5 Mbak. Ya, ada yang mau maju lagi dalam hitungan ketiga? Masih ada Pringles loh Mbak. Mr. Potato 1 loh Mbak. Ada yang ingin maju lagi? 1 kelompok lagi. Ya. Dalam hitungan ketiga maju ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh ini dulu. Gimana? Mau tidak? Mau tidak? Kalau tidak ada yang ngantri loh ya. Nanti kamu nanya atau memberi tambahan ya. Ini Pringles loh ya. Presentasi dulu, jangan lihat jajannya dulu ya. Presentasi dulu. Ini tak taruh di sini dulu ya. Tak taruh di sini dulu. Silakan presentasi. Oh ya, kelompok 2. Anak kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan produk Bella Square. Faktor internal. Kekuatan. Banyak peminat, harga ramah di kantong, banyak inovasi warna. Sebentar, biar tahu, dijelaskan dulu profilnya seperti apa ya. Profil dari Bella Square. Biar tahu Bella Square itu apa gitu ya. Yuk, dijelaskan dulu. Kelompoknya bisa membantu ya. Produk Bella Square didirikan oleh produksi Sakina. Dinamai Bella Square karena sering dipakai oleh Laudia Cynthia Bella. Oh, berarti kalau ini tuh jenis pakaian muslim atau hanya kerudung saja? Kerudung. Ada pakaian juga kan ya Bella Square tuh? Yuk, dilanjutkan. Strength, kekuatan, banyak peminat, harga ramah di kantong, banyak inovasi warna, bahan kerudung adem, weakness atau kelemahan, bahan tidak terlalu tebal. Faktor eksternal, banyak peminat, banyak wanita yang tertarik menggunakan Bella Square membuat produksi meningkat. Threat atau hambatan, banyak persaingan harga sesama pebisnis, munculnya usaha bisnis baru yang dapat menggeser produksi. Strategi SO, pilih tempat strategis untuk penjualan offline atau online. Perhatikan kualitas dan harga agar kompetitif. Gunakan digital marketing. Strategi WO, walaupun bahannya kurang tebal, banyak peminatnya. Strategi ST, karena harganya ramah di kantong menjadikan kualitasnya sering diremehkan, padahal kualitasnya cukup bagus. Strategi WT, bahannya yang kurang tebal membuat produknya tergeser karena bahan produk lain lebih bagus. Sudah? Oke, sesi selanjutnya tanya jawab atau masukan dari kelompok lain. Yuk, monggo dipandu, ada pertanyaan atau tambahan
atau komentar kelompok lain? Bagaimana Ya. kelompok lain? Yuk, mangga. Bentar. Berdiri, Mbak. Apa jaminan bela Perkenalan sekuer? dulu lah, namanya siapa? Perkenalkan nama saya ini dari kelompok mana begitu ya? Perkenalkan, nama saya Enatul dari kelompok 4. Apa jaminan memakai bela sekuer? Apa jaminan jika kita membeli Bella Square? Mereka butuh butuh apa ya, intinya bahasanya itu kayak diyakinkan kembali agar mereka itu mau pakai produk Bella Square. Bisa menjawab enggak kira-kira? Bisa? Enggak. Kerudung Bella Square mudah dibentuk dan tidak gampang meleot jika cara pemakaiannya benar. Apa? Triko. Oke ya, cukup ya. Ada tambahan atau masukan dari kelompok lain? Oh gini Pak, itu loh. Ini Pak Wi tuh butuhnya harusnya jangan hanya pertanyaan Mbak, tapi Mas komentar, ya. Boleh ya? Yuk kelompok 1 tadi angkat tangan ya, kelompok 1. Oh sebelumnya kelompok 4 kita kasih rewardnya ya. Karena kelompok 4 sudah berusaha mencoba untuk bertanya terkait dengan apa tadi? Terkait apa? Jaminan. Minta jaminan pakai Bella Square ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4, Mbak. Oke, yuk. Tadi kelompok 4, kelompok 1 ada yang pertanyaan atau apa? Tambahan. Pertanyaan atau tambahan? Oke. Ini kelompok 1. Coba dijawab. Menurut saya kelemahan dari Bella Square adalah kalau misalkan disetrika itu gampang meleot. Jadi nggak usah disetrika biar enggak. Digubah. Cukup digubah, nggak usah dipakai, nggak usah dibeli. Bagaimana tadi? Tadi kelompok 1 menambahkan atau bagaimana? Menyanggah berarti. Menyanggah ya. Gampang meleot. Kalau di setrika, kalau nggak disetrika sama aja. Itu sebenarnya kalau gimana kelompok 4? Biar gak melihat pakai nikah. Ini kalau cewek bahas kerudung tuh enak ya, Mas. Kita senasib Mas. Kita nggak tahu kerudungnya itu seperti apa bentuknya. Pokoknya nggak tahu bayangannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ini saya kasih nih ya, satu-satu ya. Tepuk tangan, Mbak. Oke, bisa ditutup kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Cukup ya. Ini sudah jam berapa? Sudah jam berapa? 3 kurang 7. Kita belum melakukan penilaian ya. Setelah ini kita melakukan penilaian. Penilaiannya apa? Tapi sebelum penilaian Pak Wi hanya akan menyampaikan analisis SWOT itu akan berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan produk yang berbeda. Oke lah, kalau jilbab gampang meleot itu menjadi weaknesses atau kelemahan. Tapi apakah Bella hijab itu dipakaikan nikah akan jadi cantik? Enggak. Cantik. Oke lah, Gucci ya. Tadi Gucci ada pertanyaan bagaimana membedakan antara asli dan palsu ya. Itulah analisis SWOT. Kalian akan melihat tidak ada produk yang sempurna. Baik itu produk yang mengglobal atau internasional ataupun sebaliknya hanya produk rumah tangga. Ya. Selain kelemahan ada juga tantangannya pasti ya.
Jadi untuk selanjutnya ketika kalian menentukan sebuah usaha atau memilih sebuah usaha yang nanti akan kalian geluti itu bukan yang akan kalian jalankan, kalian harus bisa menganalisis, minimal analisis setelah SWOT-nya. Agar apa? Agar kalian punya pandangan, oh ternyata kalau saya mau buka usaha keripik itu harus benar-benar menggunakan bahan yang bagus. Agar apa? Agar hasil keripiknya itu renyah dan gurih. Ya. Jangan hanya keripik memanfaatkan Royco saja. Kalau bisa, geseng. Ya, kalau pakai Royco geseng. Gosong. Oh bisa, tahu ya? Luar biasa. Pernah bikin, Mas? Pernah bikin apa? Pernah. Keripik. Oh, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Nova ya. Betul, Mbak. Semakin banyak bahan penyedap rasanya, akan semakin cepat gosongnya. Iya. Kalau tidak percaya, besok kalian praktekkan di rumah. Itulah intinya ya, analisis SWOT kalian harus tahu kekuatannya apa, opportunity atau peluangnya apa, weaknesses kelemahannya apa, kemudian threat atau ancamannya. Itu kita tutup materinya. Ya. Sebelum tutup kita akan melakukan penilaian. Ya. Penilaian ini kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Quizzes. Tadi malam Pak Owi di grup kelas sudah menyampaikan ya, nanti penilaiannya pakai Quizzes. Ya, Quizzes per kelompok. Gunanya untuk apa? Masih ada door prize, Mbak. Ya, silver, queen, dan biskis, serta tisu. Enggak ya? Tisunya enggak. Iya, ini belum dilengkapi ya, wis monggo ya, dapat ya. Nah, ini masih harus kita tentukan siapa yang akan mendapatkan silver queen dan biskis ya. Dalam periode apa? Dalam lanjutan penilaian. Soalnya ada 10 di Quizzes, silahkan masing-masing kelompok 1 HP saja dalam mengerjakan soal. Ini semakin cepat akan semakin baik poinnya. Tapi kalau salah, poinnya juga tidak akan maksimal. Nanti akan Pak Wi lihat kita real time di dalam, real time di depan ya. Paham Quizzes kan ya? Pak Wi sudah pernah menggunakan Quizzes kan di sini kan ya? Pernah kan ya? Jadi kalian nggak harus saya jelaskan ya. Ada HP yang nganggur? Bisa buat internetan? Bisa ya? Ini ada passwordnya enggak? Sudah kasihkan ya? Sampaikan ya. Kita proses masuk ya. Waktunya hanya, kalau Pak Wi men-setting soalnya itu waktunya 2 menit. Tapi kalau misalkan kamu menggunakan 2 menit itu, saya yakin poin kamu akan sedikit. Ya. Sambil adzan kita mulai ujian, enggak apa-apa ya? Sambil adzan kita melakukan penilaian ya. Bisa tidak nyala? Muncul tidak? Sebentar ya. Sudah muncul ya? Kodenya muncul? Silakan kalian gunakan kode di atas. Ini sudah ada. Pakai nama kelompok ya, biar Pak Wi bisa melihat nama kelompoknya. Jangan, SIM di kelompok 5. Ya, diulangi ya. Jangan SIM di kelompok 5, tapi kelompok 1, kelompok 2, oke. Kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah.
Bagaimana Cindy? Kelompok 4 belum? Sudah? Kelompok 2 sudah? Belum ya? Kelompok 5 sudah? Tidak apa-apa. Namanya sama vegan. Sudah atau belum? Oke, sudah ya. Sudah kelompok 2 di bawah sepertinya. Coba kita lihat kelompok 2. Ya kan, sudah ya. Kita mulai ya. Kita mulai. Semakin kalian bisa mengerjakan, kalau ini materinya materi kemarin ya, dengan materi hari ini terkait dengan teori, soalnya pilihan ganda, ya. Ini masih kelompok agar kalian bisa mendapatkan silver queen dan biskisnya, ya. Kerjakan secara baik, ya. Kita mulai dengan hitungan 3, bareng-bareng yuk. 3, 2, 1. Ini ada yang salah terus itu siapa? Sinau apa ora, Fit?
Korbannya nikahnya apa ya? Ini anak apa di banyak. Kelompok istilah. Dalam Berubah. Berubah kan? Aku pergi. Oh apa? Ya apa belum? Cinta ya. Sudah selesai? Dapat berapa? Setelah 4 benar 6. Sudah? Ya sudah selesai. Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 5, kelompok 3. Ayo sudah selesai apa belum? Ini vegan shark itu ada 2 kelompok tuh ya, nanti kita lihat. Ayo sudah kelompok 2 yuk. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Tinggal kelompok 2 ya? Sudah. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kelompok 2, kelompok 1. Ini kelompok 3 dan kelompok 5 yang mana ini nanti yang? Oh enggak, nanti kita lihat ya. Nah ya, yang dapat skor yang terbaik ini ada kelompok 3. Ya, mana kelompok 3? Tepuk tangan untuk kelompok 3, Mbak. Kelompok 3 ya, skornya adalah 80%, berarti betul 8 ya. Kalau yang kelompok 1 betul 7, kelompok 5 betul 6, kelompok 4 betul, kelompok 2 betul 6, kelompok 4 betul 3 ya. Masing-masing di sini kita bisa lihat ya nanti ya. Bagaimana? Puas dengan hasilnya? Puas dengan hasilnya? Tidak ya. Oke ya. Nah, ini adalah games untuk kalian untuk melihat evaluasi pembelajaran secara kelompok. Nah, karena yang sudah terbaik itu kelompok berapa? 3? Perwakilan kelompok 3 maju. Ya, kita berikan reward ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yuk. Ayo kelompok 3 yuk. Maju yuk. Saya serahkan ya kelompok 3 karena mendapatkan nilai terbaik. Yuk tepuk tangan lagi ya.
Nah, ini tadi evaluasi kelompok. Evaluasi mandirinya ya nanti akan saya publish di tengah malam. Ba'do Isya ya. Nanti Ba'do Isya dikerjakan. Sampai kapan? Ini yang pondok bagaimana? Ya. Besok ya. Evaluasinya besok melalui Google Form seperti biasa ya. Tetap dikerjakan sesuai dengan kemampuan ya. Karena waktunya sudah habis, ini kita tidak bisa melakukan penilaian evaluasi mandiri. Penilaian evaluasi mandiri besok sebelum pelatihan ya. Sebelum pelatihan silakan kalian kerjakan. Yang tidak punya HP anak pondok minjam temannya besok ya. Besok jam 7:30 saya munculkan di Google Form. Jadi kalau misalkan di grup sudah ada linknya silakan dikerjakan. Itu ya. Itu saja dari bawah. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak kita tarik kesimpulan bersama-sama. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan di hari ini? Ada yang bisa membantu Pak Owi? Kesimpulan apa yang bisa kita tarik hari ini? Ada yang bisa membantu? Tika mungkin? Ya. Berdiri dong ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu setiap melakukan usaha kita harus melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT itu apa saja? Analisis SWOT itu kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan ancamannya. Tepuk tangan untuk Tika. Ada lagi yang lain? Berani? Yuk. Jadi Liza tuh kayak gini tuh kayak maju. Oke ya, karena waktunya sudah habis. Benar yang disampaikan oleh Tika, bahwasanya kita harus benar-benar menganalisis menggunakan analisis SWOT untuk bisa melihat seberapa kuatnya peluang usaha, seberapa punya cerah enggak, secerah apa sih usaha yang nanti akan kita pilih, gitu loh. Kalau kecerahannya buram, berarti yo mungkin lebih banyak kelemahannya dibandingkan kekuatannya. Tips dari Pak Owi, pilih yang kekuatannya banyak, ya, daripada kelemahan. Jangan memilih suatu usaha yang kelemahannya mendominasi dibandingkan kekuatan. Ancaman itu pasti ada, tapi bagaimana kalian bisa mengganti ancaman itu menjadi sebuah peluang. Jangan sampai ancaman akan menjadi ancaman. Salah satunya tadi kalau misalkan Starbucks, ancamannya adalah apa? Kehidupan sehat, lifestyle yang sehat itu akan menjadi ancaman. Tapi kalau Starbucks bisa melihat itu, bisa jadi peluang. Bagaimana caranya? Membuat menu sehat. Entah itu kopi sehat, entah itu burger sehat atau apa, itu akan bisa menjadi peluang. Tidak semuanya, tidak selamanya ancaman itu akan menjadi ancaman. Bisa saja ancaman itu akan menjadi peluang. Itu saja dari Pak Owi ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, evaluasi dari kelompok, penilaian kelompok, masih ada kelompok yang kurang yang kurang semangat ya untuk mengerjakan evaluasi. Contohnya dari kelompok 4 nih ya, jujur-jujuran Pak Owi ya. Silakan bisa dikembangkan lagi ya. Dimunculkan lagi semangat belajarnya agar tidak kalah dengan kelompok yang lain ya. Minggu depan kita akan ganti pembelajaran apa? Kalau minggu depan kita sudah masuk pada resiko usaha. Ya. Tadi peluang, berarti besok resiko usaha. Bagaimana sih kita melihat resiko usaha? Itu saja dari Pak Owi ya. Jangan sampai lupa besok jam 8 Pak Owi akan melakukan penilaian secara online melalui Google Form untuk melihat kemampuan kalian terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Berarti nanti malam masih ada waktu untuk belajar. Begitu ya. Jadi Pak Owi cukup sekian. Ada pertanyaan atau tambahan? Tidak. Ya. Pesan dari Pak Owi, setelah ini kursinya dikembalikan seperti semula, dibersihkan ruangannya, jangan meninggalkan sampah. Selamat bagi yang dapat jajan lebih banyak dari kelompok lain, ya. Karena bisa buat jajan ya, bisa buat makan-makan habis ini, ya. Setelah itu bahwasanya kalian jangan sampai
lupa untuk belajar dan sholat. Ya, luar biasa untuk kalian. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Hari ini cukup sekian dari Pak Owi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Untuk menutup pembelajaran, siapa yang ingin memimpin berdoa? Kelompok 3 ya, yang dapat Silver Queen ya, silahkan Mbak dipimpin berdoa. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Owi, cukup sekian. Saya tutup, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya hari Sabtu ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.